Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ikhwani wa akhwati fillahi rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali membacakan surah Al-Zalzalah. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Yawma idin tuhaddithu akhbaraha." Pada waktu itu bumi menyampaikan berita-beritanya. Pada waktu itu bumi menyampaikan berita-beritanya, yakni bahwa kelak pada hari kiamat bumi ini akan menjadi saksi atas seluruh amal yang kita lakukan di atasnya, berupa kebaikan maupun keburukan. Karena bumi adalah termasuk di antara yang akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas amal-amal yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat ini, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada waktu itu bumi menyampaikan berita-beritanya. Maka di sini ada dua pendapat ulama berkenaan tentang tafsir daripada ayat ini. Yang pertama adalah bahwasannya bumi mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada bumi untuk bergoncang segoncang-goncangnya agar mengeluarkan apa saja yang ada di dalamnya. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, sebagaimana yang telah disebutkan oleh sebagian ulama, adalah bahwasannya bumi akan menjadi saksi atas seluruh kebaikan dan keburukan yang kita lakukan. Kelak pada hari kiamat bumi akan menyampaikan, mengabarkan bahwasanya si fulan ini telah membunuh, si fulan ini telah berzina, si fulan ini telah mendurhakai kedua orang tuanya, si fulan ini telah melaksanakan salat, si fulan ini telah bersedekah. Dan persaksian bumi ini tidaklah berarti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah mengetahui apa yang kita perbuat. Namun ini hanyalah sebatas takkid, penguatan, di mana manusia tidak mungkin mengelak lagi, karena semuanya akan menjadi saksi atas apa yang dia perbuat. Dan bahkan bukan saja bumi yang akan bersaksi atas perbuatan kita, kedua tangan kita, kedua kaki kita itu akan bersaksi atas seluruh apa yang kita perbuat. Dan bahkan juga para malaikat itu akan bersaksi atas apa yang kita perbuat. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Malaikat kiraman katibin, penulis yang menulis amal perbuatan kita, mereka mengetahui apa yang kalian perbuat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada ucapan yang diucapkan oleh seseorang kecuali di sisinya terdapat malaikat yang selalu mengintainya, selalu hadir bersamanya. Malaikat akan menjadi saksi atas kita. Kedua tangan kita, kedua kaki kita juga akan menjadi saksi atas kita. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari ini kami mengunci rapat-rapat mulut-mulut mereka
dan tangan-tangan mereka itu akan berbicara kepada kami, dan kaki-kaki mereka akan bersaksi atas apa yang mereka perbuat. Ya, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa mengelak, karena kedua tangannya, kedua kakinya itu akan menjadi saksi atas apa yang dia perbuat, hingga sampai kulit kita juga akan bersaksi atas apa yang kita perbuat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fussilat ayat 21, wa qalu lijuludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'. Dan mereka berkata kepada kulit-kulit mereka, kenapakah kalian bersaksi atas kami? Maka kulit-kulit ini menjawab, Allah lah yang menjadikan kami bisa berbicara. Dialah zat yang telah membuat segala sesuatu itu bisa berbicara. Ya, jadi bukan saja keburukan yang kita lakukan itu akan dipersaksikan oleh mereka, namun kebaikan yang kita lakukan, bumi, kedua tangan kita, kedua kaki kita, dan kulit kita akan menjadi saksi yang akan menjadi pembela, ya, untuk kita. Dan seluruh apa saja yang kita sembunyikan dari perbuatan-perbuatan ini, maka semuanya itu akan tertulis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tangan, kaki, kulit, dan seluruh anggota badan kita itu akan menjadi saksi. Dan begitu juga bumi yang kita berpijak di atasnya itu akan menjadi saksi atas kita. Bi anna rabbaka awhalaha, bahwasannya Tuhanmu telah mewahyukan kepada bumi, yaitu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada bumi agar supaya memberitahukan apa saja yang diperbuat oleh manusia di atasnya. Dan bumi tidaklah mendurhakai perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada bumi untuk berbicara. Allah mengizinkan kepada bumi untuk menyampaikan persaksian atas seluruh apa yang kita perbuat. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Pada hari itu manusia keluar, ya, dari bumi berbondong-bondong secara berkelompok-kelompok agar diperlihatkan kepada mereka amal-amal mereka. Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keputusan untuk mereka, dan mereka akan keluar dalam keadaan berkelompok-kelompok agar diperlihatkan kepada mereka amal-amal yang telah mereka lakukan berupa kebaikan maupun keburukan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan kepada mereka balasan-balasan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk mereka. Dan ini adalah merupakan keadilan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala membangkitkan seluruh manusia kelak pada hari kiamat itu dalam keadaan berkelompok-kelompok sesuai dengan amal-amal mereka yang beragam di dunia. Inna sa'yakum lasyatta. Allah taala berfirman dalam surah Al-Lail ayat 4, sesungguhnya amal kalian, usaha kalian itu benar-benar beragam. Dan Allah akan mengumpulkan manusia itu berkelompok-kelompok sesuai dengan tingkatan-tingkatan kebaikan mereka, dan juga sesuai dengan tingkatan-tingkatan keburukan mereka.
Allah tabaraka wa taala berfirman selanjutnya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka siapa saja yang melakukan kebaikan meskipun seberat biji sawi, maka dia akan melihat balasannya. Dan siapa yang melakukan keburukan meskipun seberat biji sawi, maka dia akan melihat balasannya. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Pada hari di mana setiap jiwa akan mendapatkan apa yang dia amalkan berupa kebaikan dan juga berupa keburukan, dan dia berkeinginan sekiranya antara dia dengan keburukan yang dia lakukan itu terdapat jarak yang begitu jauh. Wa wajadu ma 'amilu hadira, dan mereka mendapatkan apa yang mereka perbuat itu semuanya tertulis. Hadir, tertulis. Maka apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam dua ayat ini adalah merupakan targhib. Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi yang besar kepada kita untuk melakukan kebaikan, sekecil apapun kebaikan tersebut. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ancaman yang keras kepada kita dari seluruh perbuatan maksiat, perbuatan yang buruk, sekecil apapun perbuatan buruk tersebut. Karena Allah SWT sebutkan apa? Darrah, meskipun seberat biji sawi. Darrah itu disebutkan oleh ulama lughah. Ada yang menyebutkan darrah itu adalah semut yang kecil yang baru dilahirkan. Sebagaimana Rasulullah SAW telah menyebutkan, yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamah amtalad dhurri fi suwarir rijal. Kelak pada hari kiamat orang-orang yang sombong itu akan dikumpulkan di mana mereka itu seperti semut-semut kecil dalam bentuk manusia. Jadi darrah di sini disebutkan oleh Nabi adalah semut-semut kecil. Dan juga dia telah disebutkan bahwasanya darrah ini adalah seperti debu, seperti debu yang diterbangkan, yang mana ia tidaklah terlihat setitik debu ini kecuali dengan cahaya matahari atau cahaya lampu. Darrah adalah sesuatu yang paling terkecil. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasannya sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan kita itu. Dan ini adalah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada seorang pun yang terluput dari balasan dari Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun kebaikan yang dia lakukan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Muqatil ketika menjelaskan tentang ayat ini, beliau menjelaskan tentang dua orang, yaitu berkenaan tentang Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka adalah orang-orang yang suka memberikan makan kepada orang yang dia cintai dari kalangan orang yang miskin, anak yatim, dan juga tawanan perang. Ini adalah merupakan di antara sifat-sifat
penghuni surga. Nah, ketika turun ayat ini, ada seorang sahabat didatangi seorang pengemis, dan ia tidaklah mendapati sesuatu kecuali sesuatu yang kecil, sesuatu yang sedikit. Dan dia menyangka kalau dia berikan sesuatu yang sedikit ini kepada pengemis, ini sama sekali tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dia menganggap ini tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah ayat, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka siapa saja yang melakukan kebaikan, sekecil apapun kebaikan yang dia lakukan, meskipun seberat biji sawi, pasti dia akan melihat ganjarannya. Maka begitu juga di sana terdapat orang yang meremehkan dosa. Ya, orang yang meremehkan dosa, menyepelekan dosa, dan dia menganggap bahwasannya ancaman Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah tertuju kepada pelaku-pelaku dosa besar. Maka turunlah ayat ini, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa yang melakukan keburukan meskipun hanya seberat biji sawi, maka dia akan melihat balasannya. Ya, maka dia akan melihat balasannya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak kita untuk menginfakkan sebagian harta kita, ya, sekecil apapun yang kita infakkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah, faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Jauhkanlah diri kalian daripada api neraka meskipun hanya bersedekah setengah butir kurma. Maka jika kalian tidak mendapatinya, maka hendaknya ia mengucapkan kalimat yang baik, perkataan yang baik. Ya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Nabi SAW bersabda, janganlah engkau meremehkan kebaikan, sekecil apapun kebaikan tersebut, meskipun engkau bertemu dengan saudaramu itu dengan wajah yang tersenyum. Maka karenanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita menyangka bahwasannya sekecil apapun yang kita berikan itu tidak bermanfaat. Jangan menyangka bahwa sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan itu tidak akan ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, jika diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan merawat kebaikan kita tersebut sehingga ia laksana gunung yang begitu besar. Allah merawatnya dan Allah mengembangkannya sehingga sampai seperti gunung yang besar. Maka karenanya di sini, ketika kita melakukan kebaikan, yang paling terpenting adalah bagaimana, ya, yang paling utama adalah bagaimana kita mengikhlaskan niat kita di dalam beramal. Maka setiap kesempatan yang kita dapatkan, maka gunakanlah untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, melakukan kebaikan sekecil apapun ia. Ya, seperti senyum, bertemu, kita berjabat tangan. Ya, kemudian kita berkata dengan perkataan yang baik. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, dan siapa yang melakukan keburukan meskipun seberat biji sawi, ya, maka dia akan melihat balasannya. Apabila ayat ini kita jadikan pegangan, maka kita akan berusaha untuk terus-menerus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita jadikan ayat ini sebagai pegangan kita,
maka kita akan bersemangat selalu untuk melakukan ibadah kepada Allah dan selalu meninggalkan kemaksiatan. Dan ayat ini adalah merupakan dalil bahwasannya sekecil apapun dosa itu, kita tidak boleh meremehkannya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengadab dengan azabnya itu bukan saja dengan dosa-dosa besar. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala itu mengadab seseorang disebabkan karena dosa-dosa kecil yang dia lakukan. Karena seluruh dosa, ya, sekecil apapun dosa yang kita lakukan, itu semuanya tertulis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas seluruh apa yang kita lakukan. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dialah Allah yang mengetahui mata-mata yang berkhianat dan apa-apa yang disembunyikan di dalam dada. Iyyakum wa muhaqqiratid dhunub fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajul hatta yuhlikna. Jauhilah oleh kalian meremehkan dosa-dosa, karena ketika dosa-dosa ini telah terkumpul pada seseorang, ini akan menyebabkan dia binasa. Allah tabaraka wa ta'ala telah berfirman, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi ويقولون يا ويلنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. Kelak pada hari kiamat akan diletakkan kitab catatan amal, maka engkau akan melihat para pendosa, mereka itu ketakutan dengan apa-apa yang ada di dalam kitab catatan amal tersebut, dan mereka mengatakan, ya wailana, celakalah kami. Kitab apa ini? Ma li hadzal kitab. Kitab apa ini? Di mana tidak ada sesuatu apapun yang tertinggal dari yang kecil dan juga yang besar, kecuali semuanya itu tercatat di dalam kitab tersebut. Dan mereka mendapati apa yang mereka perbuat seluruhnya itu hadirat, tertulis. Dan Tuhanmu tidaklah menzalimi seorang pun. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila kita bermaksiat kepada Allah, maka kita akan mendapatkan balasannya di dunia sebelum di akhirat. Oleh karenanya, sekiranya seorang muslim ia terjatuh kepada kemaksiatan yang kecil, dosa yang kecil, maka dia akan melihat pengaruhnya. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah yang menimpa kalian itu disebabkan karena dosa-dosa kalian, dan Allah mengampuni lebih banyak lagi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta syaukah yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu. Ya, tidak ada musibah yang menimpa seorang muslim berupa keletihan, berupa penyakit yang berkepanjangan, berupa kesusahan, berupa kesedihan, berupa gangguan, berupa kesedihan, hingga sampai duri yang menusuknya, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala dengannya akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, man ya'mal su'an yujzabi. Siapa yang melakukan keburukan, kata Allah dalam surah An-Nisa ayat 23, barang siapa yang melakukan keburukan, maka dia akan diberikan balasan atas keburukan yang dia lakukan. Abu Bakar Siddiq mengatakan, fakullu su'in amilna juzina bih. Seluruh keburukan yang kami lakukan, kami akan dibalas dengannya. Maka Rasulullah SAW mendengarkan apa yang diucapkan Abu Bakar As-Siddiq ini. Nabi SAW bersabda, ghafarallahu laka ya Abu Bakar. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosamu wahai Abu Bakar.
Alasta tamrad, bukankah engkau pernah sakit wahai Abu Bakar? Bukankah engkau pernah letih? Bukankah engkau pernah bersedih? Ya, bukankah engkau pernah mengalami kesulitan hidup? Maka Abu Bakar menjawab, iya. Maka Nabi SAW mengatakan, fahuwa ma tujzauna bihi, itulah balasan, ya, yang didapatkan oleh seseorang dari dosa-dosa yang dia lakukan. Maka karenanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di sini terdapat hubungan yang sangat erat antara dosa-dosa kemaksiatan yang kita lakukan dengan kesedihan yang kita alami. Terdapat hubungan yang erat, ya, dengan kesusahan yang kita dapatkan. Dan ini semuanya adalah disebabkan karena pengaruh maksiat yang kita lakukan. Kita mendapatkan balasannya di dunia, ya, sebelum di akhirat, dan balasannya yang sempurna kelak nanti di akhirat. Sebagaimana juga kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan dari apa yang kita lakukan dari kebaikan tersebut. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Bila ada kebaikannya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan bila ada keburukannya ini datangnya dari hawa nafsu kami sendiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.